A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis global. Jadi teknologi informasi atau TI itu adalah pilar utama bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dalam pasar global. Dengan adanya TI, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasi global melalui integrasi sistem informasi lintas batas. Kedua itu ada mengurangi hambatan geografis dan waktu dengan memanfaatkan jaringan berbasis internet untuk komunikasi real time. Yang ketiga ada mendukung ekspansi bisnis global melalui pengelolaan rantai pasok, produksi dan distribusi yang terintegrasi secara digital. Platform TI global biasanya mencakup perangkat keras dan lunak yang konsisten, jaringan komunikasi yang kuat, serta standar keamanan data internasional. Sebagai contohnya itu perusahaan seperti FedEx dan Amazon memanfaatkan infrastruktur TI global untuk mengelola layanan logistik dan e-commerce di berbagai wilayah secara simultan. Selanjutnya pada bagian 2 yaitu mengenai tantangan dalam manajemen teknologi informasi global. Manajemen TI global menghadapi beragam tantangan yang unik pada skala internasional. Nah, diantaranya yang pertama itu ada budaya dan politik. Jadi isinya itu perbedaan antara budaya kerja, bahasa, serta kebijakan pemerintah di tiap negara yang sering mempengaruhi pengembangan dan implementasi teknologi. Contohnya, misal seperti regulasi privasi data di Uni Eropa seperti GDPR dapat mempersulit perusahaan global dalam pengelolaan data lintas negara. Nah, yang selanjutnya terdapat gangguan geoekonomi yaitu akses ke sumber daya TI seperti server jaringan dan pusat data dapat dibatasi oleh kendala geografis atau logistik. Nah, infrastruktur TI yang baik di negara maju belum tentu tersedia di negara yang berkembang. Nah, selanjutnya ada tantangan teknologi dan infrastruktur. Standar teknologi yang berbeda di setiap wilayah itu memerlukan adaptasi pada perangkat keras atau lunak yang digunakan. Nah, selain itu, tantangan keamanan data seperti ancaman siber itu dapat meningkat seiring ekspansi bisnis ke wilayah yang baru. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu strategi bisnis berbasis teknologi informasi. Nah, strategi TI untuk perusahaan global harus selaras dengan visi dan tujuan bisnis. Untuk pendekatan strategi ini mencakup yang pertama ada e-bisnis dan e-commerce. Perusahaan global menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas pasar, dan mengotomasi transaksi lintas negara. Misalnya yaitu platform seperti Alibaba atau Shopee itu memanfaatkan aplikasi e-commerce untuk menjangkau pasar internasional. Kemudian yang kedua ada outsourcing dan offshoring. Nah, pada yang kedua ini mengalihdayakan fungsi TI ke negara lain yang lebih hemat biaya, seperti pengembangan perangkat lunak ke India atau Filipina. Nah, ini membantu perusahaan menghemat biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga ada transformasi digital. Pada transformasi digital ini perusahaan harus terus berinovasi dengan teknologi baru seperti cloud computing, kecerdasan buatan atau AI atau Internet of Things atau IoT untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya untuk bagian yang keempat yaitu ada pengelolaan fungsi dan proyek teknologi informasi. Agar strategi teknologi informasi berhasil, perusahaan global perlu pengelolaan yang efektif dalam aspek berikut. Yang pertama yaitu ada koordinasi global, menjembatani kepentingan kantor pusat dan unit lokal melalui infrastruktur komunikasi yang terstandarisasi dan alat kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Slack. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada tata kelola teknologi informasi,
mengadopsi kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan termasuk efisiensi, transparansi, dan keamanan operasional. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan proyek teknologi informasi. Setiap proyek teknologi informasi itu harus memiliki panduan yang jelas, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi. Keberhasilan pengelolaan proyek teknologi informasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengelola perubahan budaya di setiap wilayah operasi. Selain itu, perusahaan juga perlu terus memantau perkembangan teknologi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis global untuk memastikan keberlanjutan dan inovasi. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Nah, saya Sinda Stella dan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang peran Chief Information Officer atau CEO di perusahaan besar serta bagaimana mereka itu dapat mempersiapkan penerusnya untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh ketiga narasumber hebat, yaitu yang pertama Bilas sebagai seorang pakar teknologi perusahaan, lalu ada Sofia sebagai konsultan manajemen strategis, dan terakhir itu ada Yesa sebagai mantan CEO yang kini telah menjadi advisor perusahaan teknologi. Nah, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami, Mbak Sinta. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk semua narasumber. Dalam kasus ini itu disebutkan bahwa CEO itu berada dalam posisi yang unik yang melampaui fokus utama mereka terhadap teknologi. Nah, mengapa menurut Anda demikian? Apa perbedaan utama peran CEO dengan kepala pejabat lain seperti keuangan, SDM, atau pemasaran? Boleh langsung dijawab? Kalau menurut saya, peran CEO memang unik karena mereka tidak hanya fokus pada operasional teknologi, namun juga harus memahami strategi bisnis secara menyeluruh. Nah, teknologi sekarang ini adalah inti hampir semua fungsi bisnis, dari pemasaran hingga logistik, sehingga CEO harus berpikir lintas disiplin. Betul sekali, berbeda dengan CFO yang mungkin lebih fokus pada anggaran atau CHRO yang memprioritaskan pengembangan SDM. CEO harus menjembatani teknologi dengan tujuan bisnis. Peran mereka mencakup inovasi, efisiensi operasional, dan keamanan digital. Ada satu lagi ya, CEO itu seringkali menjadi penggerak transformasi digital di perusahaan. Mereka itu dituntut untuk memahami tren teknologi dan dampaknya pada pasar serta perilaku konsumen. Ini yang membuat peran mereka lebih strategis dibanding peran profesional lainnya. Luar biasa sekali pertanyaan berikutnya setelah membaca kasus ini. Apa saja manfaat yang dapat kita ambil dan kompetisi apa yang paling penting bagi CEO di masa depan, dan bagaimana Anda dapat menilai pentingnya kompetensi tersebut? Salah satu manfaatnya adalah kita bisa melihat pentingnya perencanaan suksesi. Kompetisi utama yang harus dimiliki CEO masa depan adalah kemampuan analisis, pemahaman teknologi terkini, dan leadership visioner. Saya setuju, dan saya juga ingin menambahkan kemampuan komunikasi. CEO ini harus menjelaskan inisiatif teknologi ke berbagai pemangku kepentingan non-teknis seperti dewan direksi. Dan jangan lupa fleksibilitas. Dunia teknologi itu berubah sangat cepat dan CEO harus bisa beradaptasi sambil tetap menjaga visi jangka panjang. Nah, apakah sebelumnya Anda itu sudah memikirkan pentingnya keterampilan ini? Saya sebagai mantan CEO, saya selalu menganggap keterampilan ini sangat penting. Namun saya rasa banyak perusahaan yang belum memprioritaskannya dalam perencanaan suksesi. Nah, selanjutnya nih sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana CEO itu dapat mempersiapkan penerus mereka untuk masa depan yang penuh ketidakpastian? Lalu kompetensi manakah yang relevan dan mana yang lebih berkaitan dengan tren teknologi pada saat ini? Menurut saya, kompetensi yang bertahan lama itu adalah kemampuan dalam memimpin.
kemudian berpikir strategis dan komunikasi efektif. Nah, kompetensi yang terkait tren itu adalah penguasaan teknologi seperti AI dan keamanan cyber. CEO dapat mempersiapkan penerus dengan mentoring dan memberikan pengalaman lintas fungsi. Mereka juga perlu memperkenalkan penerus mereka pada ekosistem teknologi yang terus berkembang. Saya rasa mereka juga harus membangun budaya pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi tersebut. Selain itu, CEO sendiri harus tetap belajar untuk memahami tren baru sehingga mereka dapat memimpin dengan contoh yang baik. Oke, terima kasih banyak atas wawasan yang luar biasa dari semua narasumber kita pada hari ini. Saya yakin pendengar kita itu mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.